Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harda Ayuni, NPM 2020-10-2005. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 2, yaitu mengenai tentang perumusan masalah dan tinjauan pustaka. Materi yang pertama yaitu membahas mengenai tentang identifikasi permasalahan. Identifikasi permasalahan itu ada banyak jenis. Ada banyak jenis yang perlu dipecahkan melalui penelitian. Misalnya, masalah di bidang pendidikan. Nah, dapat dikategorikan ke dalam beberapa sudut pandang, yaitu masalah kualitas, pemerataan, relevasi, dan efisiensi pendidikan. Peneliti harus mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah yang ada. Adapun contohnya dari masalah tersebut, yang pertama membaca, khususnya yang diterbitkan dalam jurnal penelitian. Yang kedua, konferensi ilmiah seperti seminar dan diskusi. Yang ketiga, pernyataan dari pemegang otoritas atau kekuasaan. Yang keempat, evaluasi. Yang kelima, kuesioner dan wawancara. Yang keenam, pengetahuan. Yang ketujuh, sensitivitas. Selanjutnya yaitu lingkungan pengamat atau tubuh pengamat bisa menjadi sumber masalah, seperti bacaan, pertemuan ilmiah, pernyataan dari orang yang memiliki kekuasaan observasi, wawancara, kuesioner, pengalaman, dan intuisi. Selanjutnya yaitu definisi masalah. Definisi masalah adalah segala sesuatu yang dihadapi atau dirasakan seseorang yang membuat mereka ingin berbicara, menemukan jawaban untuk atau mencari cara untuk menyelesaikannya. Selanjutnya yaitu pemilihan masalah. Pemilihan masalah itu ada dua cara untuk memikirkan mengapa masalah tersebut dipilih. Yang pertama yaitu dari arah masalah. Arah masalah, sudut objektif atau nilai penelitian, semuanya itu berperan dalam menentukan kebijakan, kelayakan. Terus yang kedua yaitu di bawah arahan peneliti. Kesesuaian dan kelayakan peneliti dari segi biaya, waktu, fasilitas, dan kemampuan ilmiah diperhitungkan. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka juga dikenal sebagai audit pustaka, yaitu proses di mana berbagai karya diterbitkan sebelum tentang subjek yang sedang dipertimbangkan oleh akademisi atau peneliti lainnya yang diperiksa. Selanjutnya itu rumusan masalah. Rumusan masalah dapat diartikan sebagai pernyataan yang lengkap dan terperinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan batasan masalah. Selanjutnya yaitu merumuskan masalah. Merumuskan masalah berarti menguraikan secara jelas masalah yang sedang dihadapi atau proses penyederhanaan suatu masalah yang kompleks menjadi suatu masalah yang dapat diteliti, atau dapat juga diartikan sebagai merumuskan keterkaitan antara kesenjangan pengetahuan ilmiah atau teknologi yang akan diteliti dengan ilmu pengetahuan yang luas, kesenjangan, dan pengetahuan. Selanjutnya yaitu bentuk rumusan masalah, yaitu yang pertama deskriptif, yang kedua komparatif atau bersifat asosiatif. Selanjutnya itu langkah-langkah dalam merumuskan masalah. Yang pertama, seorang peneliti harus terlebih dahulu membuat desain sebelum memilih kegiatannya. Desain peneliti adalah nama desain seperti nama desainnya. Terus yang kedua yaitu kadang-kadang disebut sebagai proposal atau proposal peneliti. Yang kedua yaitu suatu kegiatan penelitian. Menitik beratkan pada perumusan masalah. Rumusan masalah adalah langkahnya. Pada tahap ini peneliti mengajukan pernyataan kepada dirinya sendiri untuk hal-hal yang akan dijawab pada kegiatan penelitian. Terus yang ketiga yaitu setelah peneliti mengidentifikasi batasan masalah tersebut kemudian menjadi sangat jelas perhatiannya berfokus pada bidang-bidang ini. Nah, selanjutnya itu pentingnya rumusan masalah. Yang pertama, langkah pertama yaitu dalam proses penelitian adalah rumusan masalah. Hal ini dianalogikan dengan memilih destinasi atau destinasi perjalanan. Selanjutnya yaitu keterbatasan ruang lingkup masalah, seperti cakupan masalah atau membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau luas memungkinkan peneliti dilakukan dengan lebih fokus dan lebih besar.
Hal ini dilakukan agar pembahasan tidak terlalu jauh ke topik yang tidak relevan. Kemungkinan peneliti untuk menjadi lebih fokus satu atau dua masalah biasa disebut sebagai batasan masalah dari sekian banyak masalah yang dipilih untuk dipertanyakan dan diselidiki. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.